Dan saya percaya Roh Kudus akan menjamah dan melawat setiap kita. Dan roh yang dijanjikan itu adalah Roh Kudus. Dan tentunya aplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema roh penghibur dan penolong. Ya, roh penghibur dan penolong, karena Roh Kudus yang kita bahas dalam bulan April ini adalah roh penghibur dan penolong. Mari terlebih dahulu kita membaca Mazmur pasal 94 ayat yang ke-19. Semua siap ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya apa? Penghiburan. Dan penghiburan yang datang dari Tuhan itu menyenangkan jiwa kita. Ketika kita stres, ketika pikiran kita tambah banyak, beban dalam pikiran kita tambah banyak, kita jadi stres, kita jadi takut, kita jadi susah, maka kita akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengelakkan bahwa memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh stres, penuh ketakutan. Kalau saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika orang lagi antri untuk mendapatkan tiket murah, saya nggak tahu saudara ada di situ nggak? Karena saya lihat banyak sekali orang dari subuh udah ngantri di Senayan City. Untuk katanya ada promo tiket murah. Lagi mereka ngantri, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Buk! Orang-orang kaget saudara. Waktu orang melihat ternyata ada orang bunuh diri saudara. Lompat dari lantai berapa gitu ya di Senayan City langsung jatuh. Badannya sih gak terlalu kelihatan hancur tapi kepalanya pecah. Darah mengalir dari mata, dari hidung, dari telinganya dan mati di tempat. Orang itu mati bunuh diri. Katanya sebelum terjun nanya, di sini ada gereja enggak? Saya enggak tahu ada gereja apa enggak. Kalau di CP ada gereja. Mati bunuh diri. Dan saudara, data-data yang saya dapatkan mengerikan. Karena orang bunuh diri itu naiknya 100%, double. Di mana-mana orang stres. Di mana-mana orang takut. Di mana-mana orang membutuhkan sesuatu untuk menjawab kegalauan dalam hati dan pikiran mereka. Ada sebuah lembaga survei namanya Kelly Services International. Itu juga hasil surveinya juga mengerikan. Itu mensurvei 4.000 profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Dan hasilnya, coba kita baca sama-sama, hasilnya apa? 84% profesional itu mengalami stres dan tekanan dalam pekerjaannya. 84%. Mungkin saudara termasuk dari 84% ini. Sekarang orang stres. Kenapa? Karena sekarang kita melihat target dari perusahaan-perusahaan begitu tinggi ya. Sehingga kalau saudara kerja ada target yang luar biasa besar, kita jadi stres. Belum lagi sekarang tingkat persaingan orang kerja itu makin dahsyat. Saya pernah lagi duduk nunggu di airport mau naik pesawat. Tiba-tiba turun, orang jalannya cepat-cepat, badannya tinggi-tinggi, muda-muda, cepak-cepak, ganteng-ganteng. Saya tanya siapa itu? Oh itu sekarang banyak orang dari China, dari Hong Kong, kerja di Indonesia. Masih muda, tinggi, ganteng. Orang melihat itu ngeri saudara. Kenapa? Sekarang persaingan orang kerja di kantor luar biasa berat. Orang stres. Ini bicara orang-orang yang sudah dewasa. Ada lembaga survei yang lain mensurvei remaja dan pemuda. Remaja pemuda stres enggak? Nah ini hasilnya. Harris Interactive Inc. mensurvei 1.100 remaja di Amerika tahun 2014. Dan hasilnya level stres pada remaja lebih besar daripada level stres orang dewasa. Ini mengagetkan. Kok bisa remaja level stresnya lebih hebat daripada orang dewasa? Saya survei kecil-kecilan saya nanya.
untuk membuktikan benar gak sih, valid gak sih hasil surveinya. Ternyata sekarang memang remaja-remaja, pemuda-pemuda itu pada stres. Kenapa? Mereka itu bingung. Saya tanya, kenapa kamu bingung? Bingung om, mau jadi apa saya? Tamat SMA katanya senang, begitu tamat bingung. Mau kemana, mau ngapain. Orang-orang kuliah dulu kalau mau lulus senang, sekarang begitu lulus kuliah bingung. Mau kemana, mau kerja apa. Dan ini melanda semua anak-anak remaja dan pemuda. Intinya yang saya mau katakan lewat kesempatan ini adalah bahwa seluruh dunia sedang dilanda oleh stres berat. Ketakutan dan kecemasan di mana-mana. Dan dalam kondisi seperti itu parahnya menurut Asosiasi Psikolog Amerika. Ini bukan pendapat saya, ini Asosiasi Psikolog Amerika. Mengatakan dalam kondisi stres, sebagian besar orang lari pada kegiatan yang buruk. Orang ketika stres lari kepada minuman keras dan mabok-mabokan. Ketika orang stres, menurut Asosiasi Psikolog Amerika, orang lari ke klub malam. Dan justru banyak ikatan dan belenggu di sana. Orang lari kepada narkoba dan obat-obat terlarang. Orang lari kepada free sex. Orang lari kepada hal-hal yang negatif. Untuk apa mengatasi stresnya. Tapi saya beritahu itu bukan jawabannya. Karena saudara akan makin stres, makin terbelenggu, makin terpuruk. Sebenarnya ketika saudara lagi stres dan banyak masalah, ada satu alamat yang paling tepat di mana kita bisa lari ke situ. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saudara datang ke sini dan gereja kita diberkati dengan pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Saya ingin beritahu saudara datang pada alamat yang benar. Saudara datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus pernah memberikan janji yang sangat jelas. Sebelum Yesus naik ke sorga. Dan ini inti dari khotbah yang saya sampaikan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan penghibur. Untuk menolong dan menghibur manusia dalam menghadapi tekanan hidupnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Coba kita lihat bersama-sama, saya akan bacakan. Ini janji Yesus kepada kita semua yang hidup di tengah dunia yang menakutkan, yang banyak orang stres. Saya bacakan, semuanya itu kukatakan kepadamu. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini jelas peranan Roh Kudus itu mengingatkan setiap firman Tuhan. Yang pernah kita dengar, nanti ada hubungannya dengan cara Roh Kudus menghibur. Tapi nanti saya bahas di belakang ya. Tapi ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Yaitu Roh Kudus. Jadi yang dimaksud penghibur siapa saudara? Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur. Pertanyaannya adalah, siapa sih sebetulnya Roh Kudus? Kita nyanyi lagu tadi Roh Kudus. Sebenarnya siapakah Roh Kudus? Bagi beberapa saudara yang lama dalam Tuhan mungkin ini saudara tahu. Tapi saya melihat gereja ini diberkati dengan jiwa baru. Ada banyak jiwa baru di tempat ini. Saya ingin sekali lagi menjelaskan siapakah yang dimaksud penghibur atau Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Yaitu Allah Tritunggal itu terdiri dari 3 pribadi. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus. Dan yang ketiga, nah ini Allah Roh Kudus. Inilah Allah Roh Kudus, inilah yang disebut penghibur tadi. Jadi kita semua yang hadir di sini, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, percaya kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita berkata Allah kita Esa, satu, iya. Allah kita satu. Tapi jangan salah. Allah kita itu ada
3 pribadi. Makanya disebut dengan Tritunggal. Trinya di mana dong? Jadi kita semua hari ini belajar, saudara jangan takut kalau ada orang tanya, kalau gitu Tuhannya orang Kristen berapa pribadi? Bilang 3. Berapa? 3. Siapa saja? Allah Bapa, Allah Anak, Yesus dan Allah Roh Kudus. Benar-benar 3? Iya. Berarti Allah Bapa sama Allah Anak sama enggak? Enggak sama. Allah Anak dengan Allah Roh Kudus sama enggak? Enggak sama. Jadi kalau ada pendeta yang memberi ilustrasi waktu pagi, kan dia sudah menikah, punya istri, punya anak, maka pria ini waktu pagi adalah suami. Waktu dia berangkat ke kantor, sampai kantor dia jadi direktur. Malam-malam dia pulang dari kantor ke rumah, ketemu sama anaknya, udah punya anak, dia jadi bapak. Jadi suami, jadi direktur, jadi bapak. Bukan seperti itu penjelasan Allah Tritunggal. Kalau begitu cuma satu dong. Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Buktinya apa Pak? Waktu Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis dan Yesus keluar dari air, terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang nuding berkata, inilah anakku yang kukasihi. Siapa ini? Bapak. Yang dituding siapa? Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Bapak sama Yesus sama apa beda? Beda dong. Kepadanya aku berkenan. Seselesai Bapak berkata begitu, lalu burung merpati melambangkan siapa? Roh Kudus turun kepada Yesus. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, di situ Allah Tritunggal kelihatan. Bapa dalam bentuk suara, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus kelihatan keluar dari air, masih basah, habis dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Artinya apa? Ya 3 pribadi. Mau ditafsirkan apa lagi? Tetapi 3 pribadi ini punya pikiran yang sama, punya kehendak yang sama, punya visi yang sama, semuanya sama. Sampai dikatakan tak terpisahkan, udah kayak satu aja. Tritunggal. Apakah cukup jelas? Dan Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus bukan sekedar power. Ada yang bilang Roh Kudus itu kuasa. Buktinya dalam bentuk angin. Digambarkan seperti api. Tapi saya beritahu Roh Kudus itu bukan sekedar power. Roh Kudus bukan sekedar energi. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti saudara dan saya. Mengapa Roh Kudus adalah pribadi? Sesuatu disebut pribadi kalau memenuhi 3 syarat. Sesuatu disebut pribadi kalau punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, itu baru disebut pribadi. Kursi yang saudara duduki itu bukan pribadi. Kenapa? Kursi nggak punya pikiran. Kursi nggak punya perasaan. Makanya saudara jatuhin badan, nggak benar. Aduh, pernah dengar kursi? Aduh, nggak bisa. Tapi Roh Kudus punya pikiran. Makanya Alkitab berkata, Roh Kudus menyelidiki hati saudara. Mengapa Roh Kudus bisa menyelidiki hati saudara? Karena dia punya pikiran. Roh Kudus punya kehendak, makanya firman Tuhan berkata, Roh Kudus berkehendak, Paulus pergi ke kota Anu. Roh Kudus punya kehendak. Roh Kudus punya perasaan, makanya Roh Kudus bisa berduka. Dan Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa senang, bisa berduka. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Karena Roh Kudus itu pribadi, boleh enggak kalau pagi-pagi kita bangun kita berkata, selamat pagi Roh Kudus. Boleh. Sama seperti saya berkata, selamat pagi Pak Yosia. Karena saya pribadi, saya punya pikiran, saya punya perasaan, saya bisa senang bisa susah. Saya punya kehendak. Selamat pagi Pak Jimmy, koordinator saudara yang keren ini.
pribadi. Selamat pagi Pak Bambang, Pak Mulia, Pak Anwar, Pak Riki, sambil belajar ngapalin saya saudaraku. Karena pribadi. Dan Roh Kudus adalah pribadi. Dan Roh Kudus ada di tempat ini. Kalau saudara berkata, Tuhan ada di tempat ini, amin. Yesus ada di tempat ini, lewat apa? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di sini. Terus ya, Roh Kudus itu disebut penghibur. Nah saudara perlu tahu apa artinya penghibur. Roh Kudus adalah penghibur. Penghibur itu dari kata Yunani, dari kata parakletos. Katakan sama-sama, parakletos. Apa itu parakletos? Parakletos itu terdiri dari dua kata, para dan kaleo atau kletos. Para artinya yang berjalan berdampingan. Itu para. Jadi Roh Kudus itu jalannya berdampingan sama kita. Dia penghibur, pribadi Allah yang hebat itu berjalan bersama kita. Kalau Allah Immanuel, Allah beserta kita, lewat apa? Roh Kudus. Para artinya berjalan berdampingan. Kaleo atau kletos artinya yang dipanggil. Jadi para kletos atau penghibur artinya yang ada bersama kita. Dan biasa kita panggil. Jadi Roh Kudus itu ada bersama kita, di samping kita. Bahkan di dalam kita, kata Alkitab. Dan menyertai kita, dan biasa kita panggil. Hanya kita tidak terbiasa ngobrol sama Roh Kudus. Takut disangka gila. Padahal saudara sering disangka gila. Kapan? Waktu telepon pakai itu tuh. Hands free. Gila tuh orang nganggak gitu kan. Padahal saudara lagi ngobrol. Saudara ngobrol sama Roh Kudus enggak gila. Karena Roh Kudus tinggal di samping saudara, berjalan di samping saudara, bahkan tinggal di dalam saudara. Dan biasa kita panggil. Saya berharap penjelasan saya cukup jelas. Katakan sama-sama, parakletos. Artinya yang berjalan di samping kita dan biasa kita panggil. Itulah Roh Kudus, penghibur. Parakletos. Nah yang sekarang kita masuk pada intinya. Bagaimana sekarang cara Roh Kudus menghibur dan menolong kita? Ini penting. Kan kita bicara tentang penghibur dan penolong. Gimana caranya Roh Kudus menghibur dan menolong kita? Lewat 3 hal. Saudara siap belajar firman Tuhan? Lewat berapa hal? 3 hal. Roh Kudus menghibur dan menolong kita. Yang pertama. Roh Kudus menghibur kita melalui kehadirannya. Nyanya huruf besar, itu benar. Melalui kehadirannya ketika kita memanggil dia. Jadi sesuai dengan namanya penghibur atau parakletos tadi, yang artinya yang ada bersama kita dan biasa kita panggil. Maka ketika kita dalam masalah, kita dapat segera memanggil Roh Kudus untuk menghibur kita dengan apa? Kehadirannya. Ingat Roh Kudus itu Allah. Jadi kalau Roh Kudus hadir, saudara panggil namanya, kehadirannya itu saja lebih dari cukup untuk mengangkat kita dari beban dan persoalan kita. Amin saudara. Saudara percaya Roh Kudus ada di sini? Nah cuma kita mau kasih apa ya, sesuatu yang spesial untuk Roh Kudus. Nanti kita mau praktek, kita habisin dulu khotbah ini. Nanti semua sama-sama berdiri, kita nyanyi, kita sambut Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kau disambut di sini. Enggak usah teriak-teriak, enggak usah gayanya gimana, berdiri aja. Yang penting buka hati, Roh Kudus jamah saya. Angkat tangan sama-sama. Dan sesuatu yang hebat akan terjadi, kenapa? Ketika Roh Kudus kita sambut saudaraku. Saudara akan merasakan sesuatu yang lain. Saudara tiba-tiba merasa bebanmu diangkat. Saudara tiba-tiba merasa ada satu kekuatan energi yang luar biasa. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus akan datang,
Ada di samping saudara, ada di dalam saudara, dan akan menjamah saudara. Amin. Haleluya. Tadi saya khotbah dari Prisma, hal yang sama saya sampaikan. Saya bilang mau pengalaman panggil Roh Kudus enggak? Semua berdiri, nyanyi aja. Sayangnya saya mesti lari ke sini, kalau enggak saya terusin tadi saudaraku. Wah udah enak banget, tapi saya langsung jalan. Kita punya waktu lumayan ya hari ini ya. Kalau bisa 15 menit aja, 10-15 menit. Kita praktek kehadiran Roh Kudus itu membawa kelepasan, sukacita, penghiburan yang kita tidak pernah sangka akan terjadi dalam hidup kita hari ini. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara Roh Kudus menolong, menghibur kita? Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada kita. Ini yang saya tadi ngomong, kenapa dia punya peranan mengingatkan firman? Karena lewat mengingatkan firman ini dia menghibur kita. Saudara perlu tahu bahwa firman Tuhan itu ketika dihidupkan oleh Roh Kudus, itu dahsyat. Penghiburan dari firman Tuhan luar biasa. Coba kita baca dulu Mazmur 119 ayat 50 saudara. Mazmur 119 ayat 50 dikatakan apa di situ? Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Apa penghiburanku dalam sengsaraku? Bahwa janjimu menghidupkan aku. Janji Tuhan itu menghidupkan kita, membangkitkan kita. Jadi ketika saudara lagi nyanyi nanti, ya Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya lagi stres nih. Tiba-tiba ada ayat yang nongol di otak saudara. Cium. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Makanya kalau saudara dengar khotbah hari Minggu, saudara merasa ini khotbah saya nggak perlu. Jangan nggak didengerin. Tampung sebanyak-banyaknya ayat. Kenapa? Satu hari Roh Kudus akan panggil tuh ayat keluar. Persoalannya ketika dipanggil nggak keluar-keluar. Kenapa? Kagak ada ayat di situ. Yang ada apa? Koran, majalah, high end. Dipanggil-panggil yang nongol cuman gambar-gambar wanita cantik doang saudaraku. Tapi kalau saudara dengar firman, saudara tampung ayatnya, waktu saudara perlu bisa dipanggil, tiung keluar. Saudara yang lagi stres hari ini, bebannya berat rasanya udah gak tahan. Ya Roh Kudus, kau disambut di sini. Tiba-tiba keluar ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Itu Roh Kudus. Yang lagi bokeh, siapa yang bokeh? Gak usah ngaku, gak usah angkat tangan. Ngaku dalam hati. Saudara lagi perlu duit. Bayar anak kuliah gak ada duit, bayar kontrakan gak ada duit, beli ini gak ada duit. Ya Roh Kudus, kau disambut di sini. Ada suara Filipi 4 ayat 19. Apa tuh? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yang bokek-bokek gak perlu takut. Tuhan penuhi kebutuhan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Asal tidak malas, catat itu. Sebab berkat bukan jatuh dari sorga, tapi lewat saudara bekerja. Amin. Saya juga lagi ada masa-masa di mana saya rasa beban berat. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara, waktu saya mau khotbah di Paskahnya WBI di Living Wood. Saya lagi suara hilang, badan meriang, mesti khotbah, banyak persoalan. Waktu lagi nyanyi saudara, biasanya saya gampang hancur hati waktu lagu penyembahan, lagu slow. Ini lagu praise, Roh Kudus tiba-tiba ingetin saya. Aku bangkit, aku hidup. Waktu nyanyi lagu itu loh, haleluya, Jesus is alive. Orang tepuk tangan, ibu-ibu begini, saya nangis. Kenapa? Ketika firman diingatkan Roh Kudus dan dihidupkan jadi rema, itu dahsyat. Tiba-tiba ada satu beban, kekhawatiran, ketakutan itu diangkat.
Kan kita semua banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Tapi ketika Roh Kudus menghibur saudara dengan mengingatkan firman Tuhan, menghidupkan dalam diri saudara, terangkat. Hari yang sama itu hari Kamis, malamnya saya lagi doa keluarga. Karena ku tahu, itu lagu lama. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Waktu nyanyi karena ku tahu dia pegang. Saya lagi merem, saya kayak ngeliat ada satu gelas. Masa depan itu kayak gelas yang gampang hancur, fragile. Makanya banyak orang takut masa depannya. Tapi gelas yang fragile itu yang kayaknya mau pecah, tiba-tiba ada satu tangan yang besar. Dia pegang hari esok kita. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Itu ketika firman dihidupkan oleh Roh Kudus. Rasanya kita jadi raksasa, saudaraku. Rasanya gak ada yang perlu ditakutkan. Dan saya ingin beritahu, Roh Kudus menghibur kita lewat mengingatkan firman Tuhan. Dan menghidupkan firman jadi rema di dalam hati dan pikiran kita. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Satu lagi yang terakhir. Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita dengan cara mendoakan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Jadi ada saat dimana saudara doa itu rasanya gak tahu mau ngomong apa. Rasanya hatimu penuh. Rasanya mau meledak. Tapi kita gak tahu gimana harus berdoa dan mulainya dari mana. Pada saat Anda menangis, Roh Kudus di dalam saudara, di samping saudara, sedang membantu saudara berdoa kepada Bapa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26 kita baca sebagai ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 26, mari kita baca bersama-sama ya, sebagai ayat terakhir. 1, 2, 3. Demikian juga Roh, ini Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita mengalami kesesakan dan kita sulit mengungkapkan isi hati kita dalam doa, Roh Kudus membantu kita. Saudara jangan anggap enteng ketika saudara dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus tolong saya, saudara nangis. Itu Roh Kudus sedang mengucapkan keluhan-keluhan dalam doa langsung tembus kepada Bapa. Bisa juga orang-orang yang dapat karunia berbahasa roh. Saudara bisa mendapatkan karunia berbahasa roh, saudara bisa juga berbahasa roh dalam doa saudara. Nah saya anjurkan paling bagus bahasa roh itu kalau doa-doa pribadi. Di rumah saudara atau sesama orang yang sudah ngerti betul, saudara bisa berdoa. Pada waktu seseorang berdoa dalam bahasa roh, dia nggak tahu doa apa, tapi Roh Kudus membantu dia berdoa kepada Bapa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin saudara. Dan kadang-kadang Roh Kudus bisa mendoakan hal-hal yang kita nggak tahu bahwa itu kebutuhan kita yang terbesar. Ada banyak yang saudara doakan, saudara anggap itu kebutuhan terbesar, padahal bukan. Saudara mungkin berpikir, yang saya perlukan itu duit, saya lagi perlu duit Tuhan. Padahal bukan. Di luar ada orang mau bunuh saudara misalnya. Roh Kudus tiba-tiba berdoa, nangis gitu. Roh Kudus berdoa, Tuhan lindungi ini orang dari orang-orang yang membunuh dunia. Saudara mungkin kebutuhan saudara adalah tentang bisnis saudara. Padahal saudara punya jantung udah mampet 95% tuh. Roh Kudus bisa berdoa bantu saudara. Karena kita tidak tahu apa kebutuhan terbesar kita. Roh Kudus lebih tahu. Kita hanya mendoakan kebutuhan terbesar apa yang menurut kita, yang kita tahu. Tetapi ada banyak dalam hidup ini yang kita nggak tahu. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Amin saudaraku. Saudara siap hari ini dilawat oleh Tuhan? Amin. Tapi saya ingin saudara ngalami. Roh Kudus ada di mana? Ada di samping kita sebagai penghibur, dia berjalan bersama kita, dia biasa kita panggil. Bahkan Alkitab berkata Roh Kudus ada di dalam kita. Hari ini kita mau menikmati Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus menolong kita. Amin saudara.